Kok tolong tanyain sebab Bitcoin bisa ke $1 juta. Gimana versi dia as in Timothy? Oke, itu global liquidity ya. Jadi basically kan kita lihat pie-nya ya. Jadi ada global real estate mungkin 350 billion, ada global bond mungkin 330 billion, ada global equity ya 100 billion lagi triliun, triliun. Jadi real estate itu 350 triliun, 330 triliun dolar itu di bond, 100 triliun itu di US equity, mostly US lah. 60% mungkin di US ya, sisanya baru Jepang, Swiss dan lain-lain itu 30%. Terus Bitcoin itu 2 triliun. Nah, 2 triliun ini market cap-nya berapa sekarang? Let's say kan sekarang udah turun 1,6 triliun kan. Jadi dia cuma butuh ke 20 triliun. Pertanyaan jauh nggak itu? Menurut gua, jauh, besar. 20 triliun itu besar sekali. Cuman itu angka 18 triliun itu angka collectibles bro. Jadi kayak mobil, jam tangan, itu masih lebih dari Bitcoin. Kayak gue suruh betting jam tangan atau Bitcoin, ya gue pasti beli Bitcoin gitu. Dan menurut gue 20 triliun tuh atau 25 triliun bukan angka yang terlalu jauh. Kalau misalnya dari segi konteks market cap gitu ya, jadi masih achievable gitu. Market cap-nya masih achievable. Tapi beyond itu, menurut gue expected return-nya tuh turun. Ini pandangan gue. Mungkin gue beda sama Saylor, dia kan gaspol terus menurut dia. Kalau menurut gue, ini kayak dia kan cair tuh pasti turun. Expected return turun sampai mungkin di titik yang kan saham nih bakal berevolusi. Jadi gue nggak bilang bahwa global equity itu bakal diserap semua. Gue tesisnya berbeda sama Saylor. Saylor kan bilang kan dari bond masuk semua kan. Menurut gue ya bond orang selalu harus ngutangin orang gitu loh. Equity juga inovasi manusia, mungkin kedepannya humanoid satu robot 20.000 gitu dia jualnya 1 miliar gimana kan gitu. Jadi economicsnya ini akan maju semua. Jadi kalau Saylor bilangnya diserap sama Bitcoin, menurut gue ini semuanya bakal gelembung bareng-bareng gitu. Antara bondnya naik, real estate juga gelembung, equity gelembung, tapi Bitcoinnya juga gelembung. Nah itu, kalau gue beda. Oh ya, kalau seller kan punya kepentingan bro. Kalau seller dia bilangnya kayak pakai selang gitu kan, dia masih menurut gue nggak gitu. Karena global equity will always be bigger dibanding Bitcoin. Ini menurut gue ya, Bitcoin nggak akan pernah ngalahin global equity. Karena global equity kan berarti human capitalism, human ingenuity kan. Nggak mungkin lu bisa gantiin kecerdasan manusia dalam berinovasi dengan satu aset, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya menurut lo ya, buat kripto ada lagi nggak sih yang lain di luar dari Bitcoin yang make sense buat kita tuh buy and hold? Kita nggak usah ngomongin long term ya, minimal sampai satu siklus lagi deh. Nggak ada. Hyperliquid? Nggak, menurut gua. Karena balik lagi, Bitcoin itu udah semacam komoditas bro. Itu udah dipercaya orang, Harvard udah beli nomor 1, Harvard nggak mungkin beli Hyperliquid gitu. Nggak akan pernah. Itu dia malu masuk ke dia punya tempat untuk eksekusi trade, beli Hyperliquid paling dipecat gitu. Bitcoin itu udah jadi aset kelas yang memang di-appreciate sama global. Hyperliquid adalah project crypto yang bagus, ya. Dia layer 1, banyak dipakai sama orang. Cuman gue nggak melihat ini bisa jadi something seperti aset kelas. Jadi gue lihat Bitcoin itu berbeda dengan the rest of the crypto. Gue sampai ada lukisannya kan di kantor gue tuh. Bitcoin lawan semua altcoin. Buat gue selalu ingat gitu loh. Hyperliquid 2 siklus lagi, 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bitcoin akan selalu nggak bakal jalan menurut lo Hyperliquid? 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bahkan menurut gua orang nggak akan ingat itu koin namanya apa. Sama persis yang kayak koin-koin 10 tahun lalu menurut gua. Nggak akan ada bedanya. Yang Bitcoin killer yang udah hilang gitu. Ya, nanti akan hilang ya, akan hilang. Semua the next Bitcoin itu akan hilang. Tapi bukannya secara fundamental itu udah kelihatan proven strong? Proven strong, tapi kalau misalnya sekarang ya, kan kita beli suatu aset investasi itu untuk mencari return ya. Jadi ini banyak teman-teman mindsetnya kebalik. Kenapa gue nggak beli Nvidia sekarang? Harganya sudah terlalu tinggi. Gitu. Hyperliquid sekarang harganya sudah tinggi relative to the price menurut gue. Secara valuasi mahal. Ethereum secara valuasi nggak pernah masuk akal buat gue. Kalau kakak kan dia technical trader, dia lihat bottom 2200 paling dia sikat lagi nih. Kalau gue 2200 gue nggak peduli karena menurut gue nggak akan beli barang PI 200. Ya makanya kungfu orang kan beda-beda ya. Tapi kungfunya gue itu nggak gitu. Gue lihat perusahaan tuh kayak misalnya kenapa gue beli BCA, kenapa gue nggak beli yang lain? Fundamental saya proven. Gitu. Orang mau ngenyek gimana ya terserah gitu. Kini kan lombanya maratonnya panjang gitu. Ya buktiin dulu gitu 50 tahun lagi ntar duit itu lu banyak dari gue atau enggak gitu. Kalau metodenya beda. Karena metode gue yang dipakai orang nomor 1 gitu. Warren Buffett. Dan gue percaya mau pakai gayanya Dalio, gaya siapa nggak ada yang sekaya Buffett kan buktinya sekarang.